Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lisa Rularia Sawabalat, NIM 21231014. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang review jurnal. Judul artikel saya yaitu Kebijakan Moneter, Konservatisme, Akuntansi, dan Perdagangan Kredit. Pembahasan teori. Dalam artikel, pembahasan teori terutama berkaitan dengan konservatisme akuntansi dan pengaruhnya terhadap perdagangan. Teori ini melibatkan hubungan antara perusahaan dan pemasok atau pelanggan, serta bagaimana konservatisme akuntansi dapat mempengaruhi perilaku pembiayaan kredit perdagangan perusahaan. Dokumen yang membahas teori kekuatan pasar dan teori pembiayaan alternatif yang secara implisit mengasumsikan hubungan independen antara perusahaan dan pemasok atau pelanggan. Selain itu, pembahasan teori juga mencangkup pengaruh kebijakan moneter terhadap perilaku perusahaan mikro, serta pengaruh tata kelola perusahaan dalam analisis mereka. Artikel ini juga membahas mekanisme perlindungan kepentingan pemasok dan pelanggan dalam transaksi dengan menggunakan konservatisme akuntansi sebagai salah satu mekanisme yang layak untuk memberikan perlindungan tersebut. Kasus yang dibahas. Artikel tersebut membahas pengaruh konservatisme akuntansi terhadap kredit perdagangan, terutama dalam konteks perubahan kebijakan moneter, serta hasil analisis menunjukkan bahwa perusahaan dengan konservatisme akuntansi yang lebih tinggi cenderung memperoleh lebih banyak kredit perdagangan, terutama dalam periode pengangkatan moneter. Selain itu, konservatisme akuntansi juga memiliki pengaruh yang lebih besar pada kredit perdagangan dari pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa dibandingkan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Temuan ini memberikan kawasan yang penting tentang bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi hubungan antara konservatisme akuntansi dan kredit perdagangan, dengan implikasi penting bagi perusahaan dalam mengelola sumber daya keuangan mereka. Objek penelitian. Dalam artikel ini menggunakan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di saham A di Cina selama tahun 2003 sampai 2012 sebagai dasar, dan setelah mengeluarkan perusahaan-perusahaan di industri keuangan dan perusahaan-perusahaan yang datanya tidak lengkap. Sampel terdiri dari 12.121 pengamatan tahun perusahaan dari 1.880 perusahaan. Data mengenai tata kelola perusahaan berasal dari database CCER dan data lainnya berasal dari database CSMAR. Teknik analisis data. Beberapa teknik analisis data yang umum digunakan meliputi: pertama, regresi digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel independen, misalnya tingkat konservatisme akuntansi, dan variabel dependen, misalnya jumlah kredit perdagangan. Regresi dapat membantu mengukur kekuatan dan signifikasi statistik hubungan antara variabel-variabel tersebut. Yang kedua yaitu analisis korelasi. Analisis korelasi digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antara dua atau lebih variabel. Dalam konteks ini, analisis korelasi dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara tingkat konservatisme akuntansi dan jumlah kredit perdagangan.
Yang ketiga yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang karakteristik sampel atau variabel yang diamati. Ini dapat melibatkan perhitungan statistik seperti mean, median, dan deviasi standar yang menggambarkan data yang terkait dengan konservatisme akuntansi dan kredit perdagangan. Yaitu yang keempat yaitu analisis kooperatif. Analisis kooperatif digunakan untuk membandingkan perbedaan antara kelompok atau kondisi yang berbeda. Dalam konteks ini, analisis kooperatif dapat digunakan untuk membandingkan jumlah kredit perdagangan antara perusahaan dengan tingkat konservatisme akuntansi yang tinggi dan rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan konservatisme akuntansi yang lebih tinggi cenderung memperoleh lebih banyak kredit perdagangan, terutama dalam periode pengetatan moneter. Selain itu, konservatisme akuntansi juga memiliki pengaruh yang lebih besar pada kredit perdagangan dari pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa dibandingkan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Temuan ini memberikan wawasan yang penting tentang bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi hubungan antara konservatisme akuntansi dan kredit perdagangan dengan implikasi penting bagi perusahaan dalam mengelola sumber daya keuangan mereka. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.